belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Okay. Harus terima sertifikat. Oke. Saya dibilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya ente nggak usah bayar, ane bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Ya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Ya. Kenapa pahlawan Aceh dihabibkan? Ya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ya. Ternyata saya pun mau dibalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'il alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Sudah viral videonya bagaimana Bang Haji bercerita, bahkan bersumpah bahwa beliau ditelepon oleh seorang Habib, ditawari untuk menjadi Habib atau mengambil buku nasab di Robito Alawiyah. Bahkan mau diongkosi atau mau ditebuskan sertifikat atau buku nasabnya itu. Ini memicu pro kontra karena muncul narasi-narasi dari para komentator bahwasanya seolah-olah Robito Alawiyah itu bahasanya itu nasab ini bisa bisa diberikan kepada siapa saja, apalagi ketika Bang Haji mengatakan bahwa peristiwa itu belum lama. Nanti saya bicara secara fikih ya, tapi pengantarnya dulu. Kejadian itu baru beberapa bulan yang lalu, artinya sudah ada isu nasab ini. Sehingga muncul juga narasi-narasi jangan-jangan mungkin dianggap Bang Haji ini mengancam sekali dalam masalah nasab atau berpotensi untuk bisa mengangkat nasab Alawi di publik sehingga mau dirayu gitu, mau dijadikan Habib atau bagaimana. Itu tidak penting narasi-narasi begitu ya, itu orang berasumsi. Silahkan ya. Namanya orang berasumsi. Tetapi kita tarik ke masalah fikih misalnya. Saya akan bicara tentang bagaimana aturan fikih ya, atau aturan al-qadhi ya, aturan bagi seorang hakim ketika ada klaim ya. Walaupun kasusnya sebetulnya ketika kita mengklaim barang itu milik saya, ada barang yang dalam penguasaan orang terus kita bilang itu milik saya. Itu namanya iddia, mengklaim. Atau tiba-tiba kita mengatakan kamu punya hutang kepada saya, atau duit saya ada di kamu, itu namanya iddia ya. Atau misalnya itu mobil saya, itu baju saya, itu namanya iddia, mengklaim. Mengaku-ngaku bahasanya ya. Maka ada narasi hadis ya dalam berbagai versinya itu yang sangat tegas di sini adalah, saya tidak membacakan hadisnya secara presisi ya, tetapi secara maknawi bahwa yang harus dilakukan oleh yang mengklaim itu bukan bersumpah. Ini penting ya. Jadi kamu kalau ngaku-ngaku itu tidak penting sumpah itu, tapi butuh bukti. Alal mudda'i al-bayyinah ya. Wal yaminu alal munkiri. Justru yang berlaku sumpahnya itu adalah yang mengingkari itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan. Jadi bagaimana iddia seseorang, klaim seseorang itu bisa lolos diterima, satu harus punya bukti. Atau tidak ada bukti tapi ikrar. Ikrar dari yang diakui. Artinya kamu ngaku itu punya saya. Kamu tidak punya bukti, tapi yang sedang memegang barang itu menerima ucapan itu. Iya, itu punya kamu. Nah, itu namanya bagi dia ikrar, bagi saya iddia. Secara prinsip, namanya ikrar itu mesti sesuatu yang alaihi, merugikan dirinya. Kalau iddia, menguntungkan dirinya. Maka kalau ikrar tidak butuh bukti. Karena ikrar itu sudah ra'sul bayyinah. Jadi kalau pengakuan, makanya kalau ikrar itu bahasanya pengakuan atau mengakui. Kalau iddia mengaku atau mengklaim. Itu mobil saya. Terus yang megang mobil itu bilang, iya itu mobil kamu. Selesai. Saya tidak butuh membuktikan. Dia juga sudah dianggap haknya itu pindah ke saya. Itu namanya ya. Itu namanya tasdiku al-mudda alaih ya, atau ikrar. Dia membenarkan. Kalau misalnya tidak ada keduanya itu, ya, maka
Bagaimana memutuskannya? Ya dilihat yang mudda'a ini. Dia bisa menolak cukup dengan sumpah. Tidak perlu membuktikan. Jadi orang yang dituduh itu tidak perlu membuktikan. Cukup dengan bersumpah. Yang perlu membuktikan itu yang menuduh. Ini penting, Pak. Nah, kalau menuduh terus sumpah-sumpah tapi nggak mau membuktikan, itu masalah secara fikih. Jadi Bang Haji kalau misalnya mau mengatakan ada yang telepon saya nawari ini itu. Ini kan lebih kepada klaim. Tidak perlu sumpah-sumpah Bang Haji. Cukup punya bukti saja. Nanti dikonfrontasi dengan orangnya. Kalau misalnya Bang Haji nggak punya bukti, apakah ini berarti benar? Tetap bukan masalah benar karena sumpahnya. Nggak ada urusan di sini. Kita lihat siapa Habibnya. Apakah dia ikrar, apakah dia tasdik membenarkan. Misalnya Bang Haji ditelepon oleh Habib yang bernama Maman bin Mimin bin siapa. Terus Maman bin Miminnya ditanya, apakah kamu nelpon? Ini posisi Bang Haji tidak punya bukti. Maka Maman Miminnya ini ditanya, apa benar nelpon? Kalau dia nolak, gagal. Ya, gagal karena tidak punya bukti. Jadi untuk bisa diterima, jalur bukti tidak ada. Jalur tasdik, ikrar dari yang dituduh atau yang sumbernya, mudda'a yang diklaim, tidak ada. Gagal sudah. Tambah-tambah kalau dia bersumpah. Bersumpah saya wallah tidak menelpon. Jadi sumpah dalam klaim itu yang berlaku itu adalah sumpahnya yang diklaim itu. Bukan yang mengklaim yang sumpah-sumpah. Ya kalau dalam kasus ini saya bicara yang sederhana saja. Yang kamu mungkin bisa berpolemik, mencari kaul dan bermacam-macam. Ini standar saja. Bahwasanya prinsipnya itu, bayyinah itu adalah bukti yang kuat. Sementara sumpah itu bukti yang lemah. Maka posisi yang mengklaim dia posisinya lemah. Posisi orang mengklaim itu kalau kamu baca fikih ini lemah. Maka dia butuh bukti yang kuat yaitu bayyinah. Sementara posisi yang mengingkari dia kuat. Maka dia cuma butuh bukti yang lemah yaitu sumpah. Jadi sumpah itu lemah sekali. Lemah sekali ya. Yang paling kuat itu adalah bukti. Percuma sumpah-sumpah kalau tidak punya bukti. Apalagi yang diklaimkan juga tidak mengakui, yang gugur, ya. Dia bersumpah-sumpah bahkan misalnya, saya tidak ditelepon demi Allah, saya tidak ditelepon. Bahkan kalau kita meminta, kamu berani bersumpah? Berani sumpah, selesai masalah, kalah kita. Lalu bagaimana kalau ternyata benar di hadapan Allah nelpon tapi dia bohong? Itu sudah urusan dengan Allah, Pak, bukan dengan fikih. Ada kasus, ada Al-Hadrami ya, di masa Rasulullah dengan Al-Kindi atau apa? Dari suku Kindah kalau tidak salah. Ada suku Hadrami dengan suku Kindah. Suku Hadrami ini punya tanah. Kemudian diambil, digosok ya. Gholabani alai ardi kalau tidak salah begitu ya hadisnya ya. Ini cerita di zaman Rasulullah. Jadi seorang Hadrami itu punya tanah terus digosok, dikuasai oleh orang. Lalu posisinya di sini karena si yang punya tanah ini adalah mau mengatakan itu tanah yang dikuasai dia itu punya saya. Berarti ini mudda'i sebetulnya. Posisi yang lemah. Sementara posisi yang kuat dia yang menguasai tanah itu. Maka ditanya oleh Rasul, kamu punya bukti? Ya nggak punya ya Rasul. Ya kalau kamu tidak punya bukti, maka ya tunggu dia bersumpah. Maka kamu boleh menuntut dia bersumpah. Bukan kamu bersumpah-sumpah, bukan. Tapi kamu tunggu aja dia bersumpah. Kalau dia bersumpah itu milik dia, jadi. Karena kamu tidak punya bukti. Kamu posisinya lemah di sini. Kamu harus punya hujah yang kuat. Yaitu bayyinah, bukti. Kalau kamu tidak punya itu, ya berarti dia posisinya kuat. Cukup dia bersumpah, selesai. Orang ini protes. Tapi dia itu orang jahat ya Rasul. Dia tidak akan peduli bersumpah dusta. Ya tetap nggak ada masalah, itu urusan dia dengan Tuhan ya. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Saya tidak terlalu serius juga masalah ini. Kenapa? Karena mau ditarik kepada klaim. Orang kata Bang Haji nggak boleh ditanya siapa orangnya ya. Jadi kita mengklaim sesuatu yang diklaim pun kita tidak tahu siapa. Kalau misalnya dua pihak jelas kan enak ya. Ini tidak bisa menyajukan bukti yang mengklaim dan ini bersumpah, selesai. Kalau ini sumpah-sumpah nggak guna ya, itu namanya faham fikih. Begitu saja ya. Allahumma dina tasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.